Bekasi, malam itu sunyi. Gang sempit di antara deretan kontrakan kecil hanya diterangi lampu jalan kuning redup yang berkedip pelan, seperti napas terakhir sebelum padam. Udara lembab dan angin membawa aroma minyak goreng dari warung ujung gang. Aroma yang biasa, tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Sekitar pukul 11 lewat sedikit, suara letupan kecil terdengar dari rumah kontrakan nomor 12. Beberapa detik kemudian, muncul asap tipis dari jendela dapur, diikuti suara perempuan berteriak panik. Api, api, tolong. Itu suara Rani, istri dari Dedi, seorang pria 35 tahun yang dikenal baik oleh tetangga. Warga berlarian membawa ember. Mereka memecahkan pintu belakang, dan di sana Rani berdiri dengan wajah basah, baju compang-camping, dan tangan penuh abu serta cairan berminyak. Api di kompor sudah padam, tapi bau yang menyebar di seluruh ruangan membuat semua orang terdiam. Bukan bau masakan, bukan juga minyak gosong. Bau itu lebih berat, lebih aneh. Seperti campuran antara daging terbakar dan plastik meleleh. "Mana suamimu?" tanya salah satu warga. Rani hanya menunjuk ke lantai, suaranya gemetar. "Dia keluar tadi, aku kira dia di depan." Malam itu, tak ada yang mencurigai apa-apa. Mereka pikir mungkin kebakaran kecil karena minyak tumpah. Tapi sejak kejadian itu, Dedi tak pernah lagi terlihat. Keesokan harinya, suasana rumah itu tetap sunyi. Warung kecil tempat Dedi biasa berjualan tutup. Teleponnya mati. Rani duduk di teras, pandangan kosong. Ketika tetangga menanyakan kabar suaminya, dia hanya menjawab pendek, mungkin dia ke rumah ibunya di Cikarang. Namun, sesuatu pada cara Rani berbicara terasa aneh. Dia tak pernah benar-benar menatap mata orang lain. Dan di pojok belakang rumah, tanah dekat saluran air terlihat seperti baru dibersihkan. Basah, padahal tidak hujan. Malam berikutnya, salah satu warga mencium bau gosong yang kembali muncul dari arah dapur. Mereka pikir itu sisa asap. Tapi anjing jalanan yang lewat menggonggong keras-keras, menatap ke arah belakang rumah itu, lalu lari terbirit-birit. Sesuatu di sana membuatnya takut. 3 hari berlalu. Rani datang ke kantor polisi Bekasi Utara. Dia terlihat lelah, matanya merah, suaranya parau. "Suami saya hilang sejak malam itu. Tolong cari dia, Pak." Penyidik yang menerima laporan mencatatnya sebagai kasus orang hilang. Namun, ketika petugas datang ke rumah untuk pemeriksaan singkat, mereka langsung merasa ada yang tidak beres. Dinding dapur masih meninggalkan noda hitam pekat. Lantai belakang terasa lengket di beberapa titik, seperti pernah tergenang cairan. Dan di sudut ada jerigen kecil berlabel minyak tanah, masih setengah penuh. Ketika polisi bertanya tentang jerigen itu, Rani menjawab cepat, "Untuk bersih-bersih. Setelah kebakaran aku semprot pakai itu supaya bau hilang." Tapi baunya tidak hilang. Bau itu justru menempel, bahkan setelah 2 kali dicuci dengan karbol. Petugas forensik dipanggil. Mereka mengambil sampel dari celah lantai, mengerik bagian gosong di sekitar kompor. Beberapa hari kemudian, hasil laboratorium keluar. DNA yang ditemukan cocok dengan Dedi, sang suami. Saat diberitahu hasil itu, Rani menunduk lama, lalu menangis histeris. Tidak mungkin dia masih hidup, dia hanya pergi. Namun tangisannya tak meyakinkan. Penyidik memeriksa ponselnya, dan di sana sebuah percakapan muncul di WhatsApp dengan kontak bernama Adi. Isi pesannya seperti ini, "Aku sudah gak tahan lagi. Kalau dia marah lagi, aku kabur aja sama kamu. Tenang sayang, nanti aku yang urus semuanya. Janji ya, gak akan ninggalin aku sendirian di rumah ini." Tanggal terakhir percakapan, malam kebakaran itu. Adi, seorang pemuda 27 tahun, karyawan di toko bangunan dekat rumah Rani. Ia sering mampir membawa pesanan cat dan paku, tapi orang-orang tahu
hubungan mereka lebih dari sekadar urusan dagang. Beberapa kali tetangga melihat Adi datang malam-malam ketika Dedi sedang kerja lembur. Dedi sebenarnya tahu, tapi memilih diam. Ia hanya menjadi lebih dingin terhadap istrinya dan sering tidur di warung. Rani merasa diabaikan, merasa tak dicintai, merasa sendirian di rumah kecil itu, dan dalam kesepian yang panjang, api kecil itu mulai menyala, api yang akan membakar segalanya. Malam tanggal 17 Mei, Dedi pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa nasi bungkus dan 2 botol teh manis, berharap bisa berdamai. Tapi begitu masuk dapur, ia mendengar suara pelan dari kamar belakang. Suara 2 orang berbicara tertahan dengan nada terburu-buru. Ketika ia membuka pintu, Adi ada di sana, setengah berpakaian. Rani berdiri di pojok, wajahnya pucat. Detik berikutnya, rumah itu menjadi medan perang. Dedi berteriak, membalik meja, dan meninju dinding. Adi panik, mencoba keluar, tapi Dedi menarik bajunya. Pertengkaran berubah menjadi perkelahian sengit. Rani menjerit, mencoba memisah, tapi semuanya berlangsung terlalu cepat. Adi meraih sesuatu di rak bumbu, sebuah palu besi kecil yang biasa digunakan untuk memecah tulang sapi. Sekali ayunan, suara keras, lalu sunyi. Tubuh Dedi ambruk menimpa lantai. Rani menutup mulutnya, tangan gemetar. Darah mengalir ke bawah lemari, merembes ke celah kayu. Adi berdiri kaku, menatap tubuh itu lama, lalu berbisik pelan, "Sekarang kita bebas, Ran." Tapi tidak ada kebebasan yang datang dari darah. Jam berikutnya mereka habiskan dalam panik. Rani menyiram lantai dengan air, tapi noda tidak hilang. Adi mencoba mengangkat tubuh Dedi, tapi berat. Mereka berpikir akan membuangnya ke sungai, tapi hujan turun. Akhirnya, mereka memilih cara yang lebih cepat. Tubuh Dedi diletakkan di dalam oven besar, alat goreng sate yang biasa dipakai untuk usaha warung. Rani menuangkan minyak tanah, Adi menyalakan api. Flames menjilat, asap tebal memenuhi dapur. Rani menutup mulutnya, menangis tapi tak memadamkan api. Malam itu, bau gosong menyelimuti gang, dan saat subuh tiba, hanya abu yang tersisa. Esok paginya, Rani mengganti baju, menyapu dapur, dan mencoba menyalakan kipas angin agar bau cepat hilang. Ketika tetangga datang menanyakan kabar, dia tersenyum tipis. "Tadi malam cuma minyak tumpah, sudah beres kok." Namun, di balik senyum itu, matanya kosong, seperti seseorang yang sudah kehilangan arah hidup. Di lantai, di balik celah kecil di bawah kompor gas, sepotong tulang putih masih menempel, terbakar sebagian. Dan di dinding, noda hitam pekat membentuk garis seperti bayangan manusia sedang jatuh. Bekasi kembali tenang malam itu, tapi sejak malam itu pula, tak ada yang tenang di hati siapapun yang pernah mencium bau dari dapur rumah kontrakan nomor 12. 3 hari setelah malam api itu, suasana di gang kecil Bekasi berubah. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain di sore hari. Warung kopi menutup lebih cepat. Orang-orang menatap rumah kontrakan nomor 12, seolah itu luka terbuka yang belum mengering. Setiap kali angin bertiup dari arah belakang rumah itu, bau samar gosong masih muncul. Tidak sekuat dulu, tapi cukup untuk membuat dada terasa berat. Orang-orang menutup hidung, berjalan lebih cepat, dan di tengah semua itu, seorang wanita duduk di kursi plastik depan rumahnya, menatap kosong ke jalan. Rani. Ia tidak menangis. Ia hanya diam. Terlalu lama untuk ukuran seseorang yang kehilangan suami. Hari itu, laporan orang hilang resmi masuk ke unit reskrim Polres Bekasi Utara. Kasus kecil di pinggiran kota, tapi bagi seorang penyidik muda bernama Inspektur Damar, ada sesuatu di laporan itu yang terasa janggal. Kata hilang muncul, tapi tanpa tanda-tanda pencarian dari keluarga. Tidak ada iklan di koran, tidak ada kiriman di media sosial. Bahkan, foto Dedi yang diserahkan Rani sudah lusuh.
seperti tidak disimpan dengan hati-hati. Damar memutuskan turun ke lapangan sendiri. Ia mengetuk pintu rumah kontrakan siang itu dan Rani membukanya perlahan. Perempuan itu tampak lelah, matanya sayu, tapi bukan seperti orang yang tidak tidur, lebih seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. "Boleh kami masuk sebentar?" tanya Damar. Rani mengangguk pelan, lalu mempersilakan mereka ke dapur. Damar tidak langsung bicara. Ia berjalan menyusuri ruangan, memperhatikan detail kecil. Dinding dapur dicat ulang dengan warna putih agak kebiruan. Masih ada garis gosong samar di atas kompor, meski terlihat sudah digosok berkali-kali. Lantai bagian dekat saluran air terasa sedikit tidak rata, dan bau, bukan bau gosong, tapi bensin yang samar menempel di udara. "Bapak pernah datang ke sini setelah kebakaran?" tanya Rani mencoba memecah diam. Damar hanya menatapnya. "Belum, tapi saya sering datang ke dapur seperti ini. Bau karbolnya selalu sama. Cuma kali ini ada sesuatu yang ditutup terlalu rapi." Rani menunduk, jarinya menggenggam ujung baju. Damar tahu rasa takut ketika melihatnya. Itu bukan takut pada polisi, itu takut pada kenangan. Tim forensik datang sore itu. Mereka mengambil sampel dari dinding, pipa air, dan lantai belakang. Rani berdiri di teras, menatap dari jauh. Tangannya tidak berhenti mengelus dada, seolah menenangkan detak jantungnya sendiri. Sementara itu, Damar berjalan mengitari halaman. Ia melihat sesuatu di pojok belakang. Cat baru menutupi bagian dinding bata yang tampak agak lembab. Ketika disentuh, masih terasa bau cat minyak. "Cat baru seminggu, mungkin kurang," gumamnya. Di dalam rumah, salah satu teknisi memanggil, "Pak, di dalam got ada abu, tapi bukan abu kayu, terlalu halus." Damar mendekat. Ia melihat warna abu itu kelabu keputihan dengan partikel kecil seperti serpihan gigi. Ia diam lama, lalu berbisik. Seseorang mencoba menghapus sesuatu, tapi meninggalkan jejak paling kecil yang manusia bisa tinggalkan, dirinya sendiri. Malam itu, hasil analisis awal keluar. Abu tersebut mengandung residu lemak manusia dan tulang yang terbakar tidak sempurna. Laporan forensik menyebut suhu pembakaran tidak melebihi 600 derajat. Cukup untuk membakar daging, tapi tidak menghancurkan seluruh struktur tulang. Damar membaca laporan itu sambil duduk di ruang kerjanya. Lampu neon bergetar, kopi sudah dingin. Ia memandangi selembar foto Dedi yang diambil dari ponsel Rani. Senyumnya tenang, tapi matanya kosong. Pria itu tampak seperti seseorang yang pernah tahu terlalu banyak. Penyelidikan berlanjut. Unit cyber memeriksa transaksi elektronik di sekitar lokasi malam kejadian. Sebuah pembelian minyak tanah terekam pukul 22.06 di minimarket 2 blok dari rumah Rani. Pelaku menggunakan uang tunai, tapi kamera CCTV menangkap sosok lelaki muda memakai topi hitam dan kaos abu-abu. Gaya jalannya agak pincang. Damar memperbesar video, lelaki itu membawa jerigen kecil di tangan kanan. Nama muncul di pikirannya. Adi. Adi, karyawan toko bangunan tempat Rani dulu sering belanja cat dan paku. Beberapa saksi menyebut dia sering datang malam-malam ke rumah kontrakan, kadang membawa makanan, kadang hanya ngobrol di depan dapur. Ketika Damar mencari catatan telepon Rani, nomor Adi muncul puluhan kali dalam 2 minggu terakhir. Terakhir kali aktif malam kebakaran. Setelah itu, hilang. Nomornya mati, akun medianya dihapus. Damar menghela napas panjang. "Kasus seperti ini," katanya pelan ke asistennya, "selalu dimulai dari api kecil dan selalu berakhir dengan tubuh dingin." Hari berikutnya, Damar memanggil Rani ke kantor untuk dimintai keterangan. Ruangan itu tenang, dingin, bau kopi dan kertas baru. Rani duduk di kursi besi, tangan di pangkuan. Damar tidak langsung bertanya. Ia menatap perempuan itu lama,
mencoba membaca bahasa tubuhnya. "Bu Rani," ujarnya perlahan, "bisa ceritakan bagaimana hubungan ibu dengan almarhum suami?" Rani menatap meja. Dia orangnya keras, tapi dia baik. Kadang marah kalau saya pulang telat. Dan dengan Adi, Rani terdiam. Beberapa detik kemudian, bibirnya bergetar. "Dia cuma teman, teman yang mengerti saya." Damar menatap catatannya. Lalu ia bertanya dengan nada lembut tapi menekan. "Kalau Adi cuma teman, kenapa CCTV minimarket malam itu menunjukkan dia beli minyak tanah jam 10:06?" Rani menatap cepat, wajahnya pucat. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Damar melanjutkan, "Dan kenapa dinding dapur ibu dicat ulang hanya sehari setelah kebakaran? Biasanya orang trauma, bukan renovasi." Air mata jatuh, tapi Rani masih diam. Damar tahu, kadang tangisan bukan bentuk penyesalan, melainkan upaya terakhir untuk menunda kebenaran. Di luar ruangan interogasi, teknisi cyber berhasil membuka cadangan otomatis dari akun email Rani. Ternyata, setiap chat WhatsApp-nya tersimpan di Google Drive. Dalam satu folder, ada percakapan dengan Adi seminggu sebelum kejadian. "Aku udah nggak tahan, Ran. Tenang, nanti aku yang atur. Kalau api sudah padam, semua akan selesai." Kalimat terakhir membuat Damar berhenti membaca. Ia menatap layar cukup lama, lalu mematikan lampu di ruangannya. Satu kalimat bergema di kepalanya. Kalau api sudah padam, semua akan selesai. Tapi kebenaran justru baru saja menyala. Hari berganti malam. Rani masih di ruang interogasi. Damar kembali masuk, membawa secangkir kopi dan selembar hasil forensik. Tanpa kata-kata, ia meletakkan berkas di depan Rani. Rani membaca nama di situ, Dedi Sutrisno. Positif DNA cocok dengan sisa jaringan terbakar. Ia menutup mata, menahan napas panjang. Dia marah malam itu, "Aku takut, tapi aku juga lega." Adi bilang, "Semua akan baik-baik saja. Aku percaya." Damar bersandar di kursi, suaranya pelan tapi tajam. "Apa yang Adi janji, Bu?" "Kebebasan," jawab Rani lirih. "Tapi kebebasan seperti apa? Kalau harus membakar seseorang yang dulu kau cintai?" Sunyi menelan ruangan. Jam dinding berdetak 3 kali, lalu berhenti, atau mungkin hanya terasa berhenti. Damar keluar ruangan. Ia berjalan menyusuri koridor panjang menuju balkon. Malam Bekasi sepi, hanya suara kipas angin tua berdecit dari ruang forensik di ujung lorong. Bunyi itu ritmis, sama seperti kipas di dapur, tempat Dedi terbakar. Dan di bawah sinar lampu kuning, Damar menatap laporan terakhir. Tulang dan jaringan terbakar, ditemukan DNA Dedi Sutrisno. Dugaan kuat, pembunuhan impulsif akibat perselingkuhan. Ia mengembuskan napas berat. Cinta selalu jadi alasan, tapi jarang sekali jadi pembenaran. Di sel tahanan bawah, Rani duduk di sudut ruangan. Tangannya masih bergetar, tapi bukan karena takut. Lebih seperti seseorang yang baru sadar bahwa semua ini nyata. Ia menatap lantai, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Adi janji semua akan selesai. Tapi kenapa api di kepala ini nggak padam-padam? Kamera dokumenter menyorot wajahnya perlahan. Lampu neon memantul di air matanya, seperti nyala lilin terakhir di rumah tanpa doa. Narasi penutup terdengar lembut tapi dingin. Kadang yang hilang bukan hanya tubuh, tapi hati yang seharusnya menjaga kehidupan. Dan di Bekasi, antara cinta dan dosa, ada api yang tidak pernah. Rekonstruksi dimulai pukul 9 pagi di halaman belakang Polres Bekasi Utara. Langit mendung, warna abu yang sama seperti dinding dapur rumah Rani. 3 garis putih dicat di lantai semen, menandai posisi tubuh, kompor, dan ember minyak tanah. Di tengah lingkaran itu, berdiri Rani, mengenakan rompi tahanan oranye, tangan gemetar memegang selembar kertas berisi naskah pengakuannya. Inspektur Damar berdiri di sisi lain, memegang mikrofon kecil. Suara narasinya datar tapi menekan.
Kita mulai dari pukul 22.30 malam kejadian. 1. Malam yang terbelah lampu dapur berkelip pelan. Dedi baru pulang, peluh masih menempel di leher, wajah letih tapi tenang. Ia membawa nasi bungkus dan 2 botol teh manis. Di ruang tengah, Rani duduk menunduk di depan ponsel. Layar menyala, nama Adi muncul dengan pesan terakhir. Aku udah di depan. Rani terlonjak, buru-buru menyembunyikan ponsel di balik bantal. Namun suara langkah Dedi sudah mendekat. Kamu chat sama siapa? Teman warung. Jawab Rani cepat. Jam segini, teman warung? Nada suara Dedi meninggi. Ia menatap istrinya tajam, lalu berjalan ke pintu belakang. Saat dibuka, angin malam membawa bau bensin tipis. Di halaman kecil, motor Adi terparkir setengah tersembunyi di balik drum air. Dedi menoleh, dan di sana, Adi berdiri. Wajah tegang, tangan masih memegang kunci motor. Kamu ngapain di rumah saya malam-malam? Pak, saya cuma antar barang. Barang apa? Kebohongan? Pertengkaran itu pecah secepat petir. Rani berteriak, tapi kedua laki-laki itu sudah saling dorong. Gelas jatuh, piring pecah, dan suara keras memecah malam Bekasi. 2 detik. Ketika api dinyalakan, menurut hasil forensik, perkelahian berlangsung kurang dari 3 menit. Luka di kepala Dedi menunjukkan hantaman benda tumpul dari arah kanan atas, tepat di tempat palu besi disimpan. Dalam rekonstruksi, Adi memeragakan gerakan itu dengan tubuh gemetar. Saya nggak mau bunuh, Pak. Dia yang mukul duluan. Damar hanya menatap tanpa komentar. Ketika Dedi roboh, Rani menjerit. Darah mengalir cepat di lantai ubin. Rani berlutut, mengguncang bahu suaminya, tapi tubuh itu sudah dingin. Adi panik, berjalan mondar-mandir. Kita lapor aja. Enggak, kalau lapor kita selesai. Sunyi menelan ruangan. Hanya suara kipas angin tua berdecit, meniup bau darah ke seluruh rumah. 3. Panik dan kebohongan. Pertama, Adi duduk di kursi, kepala di antara kedua tangan. Rani memandangi tubuh suaminya yang kaku di lantai. Wajah Dedi masih terbuka, matanya setengah menatap ke arah langit-langit. Rani menutup mata itu dengan kain lap. Kita harus lakuin sesuatu, katanya. Apa? Bakar. Kata itu keluar pelan tapi tajam seperti pisau. Adi memandangnya tak percaya. Kamu gila? Kamu yang bikin semua ini. Sekarang bantu aku. Dari titik itu, cinta berubah menjadi konspirasi. Dari rasa takut menjadi api. 4. Ritual di dapur. Pukul 23.15. Lampu dapur dimatikan separuh. Adi dan Rani menarik tubuh Dedi ke arah kompor besar. Tulang bahu terdengar retak ketika tubuh itu diseret melewati ubin. Rani menggigit bibir sampai berdarah agar tidak berteriak. Jerigen bensin dibuka. Bau tajamnya memenuhi ruangan. Adi menuang cairan itu perlahan ke tubuh yang terbujur. Rani menutup wajah, tapi matanya tetap menatap. Terlalu takut untuk berpaling. 3 detik aja, kata Adi. Nanti padam sendiri. Api menyambar cepat, menjilat kain, daging, udara. Ledakan kecil membuat kaca jendela pecah. Rani mundur, punggung menabrak dinding. Cahaya oranye menari di wajahnya, menciptakan bayangan seperti iblis yang menertawakan manusia. Suara terbakar itu terus terdengar, basah, berat dan tidak alami. Ketika nyala mulai padam, hanya tersisa asap pekat dan bau yang tak bisa dijelaskan. 5. Malam yang terlalu panjang. Rani dan Adi berdiri lama di depan sisa abu itu. Tak ada kata-kata, hanya napas berat dan suara minyak menetes dari panci. Adi mengambil ember, menyiram sisa api dengan air. Uap panas naik seperti kabut tipis menutupi wajah mereka. Udah, kata Rani pelan. Belum, jawab Adi. Masih ada bau. Mereka menyapu abu, memasukkannya ke plastik, lalu menuangkannya ke saluran air belakang. Rani menyalakan kipas, menyemprot karbol, mengecat dinding. Ia bekerja sampai fajar, seperti seseorang yang sedang mencoba menghapus dosa dengan cairan pembersih. Pagi datang,
tapi cahaya tidak membawa kelegaan. Rani duduk di kursi, tangan masih bergetar, dan berkata dalam hati, "Kalau aku bangun nanti, semoga semua ini mimpi." Tapi bau daging terbakar masih menempel di rambutnya. 6. Jejak forensik dalam laporan rekonstruksi, tim forensik menjelaskan secara ilmiah bagaimana api tidak sempurna membakar jaringan manusia. Suhu api rumah tangga rata-rata 400 derajat, sedangkan tulang memerlukan lebih dari 800 derajat untuk hancur total. Karena itulah, di bawah kompor ditemukan serpihan tulang rusuk dan fragmen gigi yang akhirnya mengungkap identitas Dedi. Di layar laboratorium, gambar makroskopik memperlihatkan tekstur terbakar, abu keabu-abuan dengan retakan radial. Setiap garis itu menceritakan detik-detik saat daging berubah menjadi debu. Dan di tengah gambar itu tertulis label kecil, Bekasi, Mei 17, 2024. Damar memandangi foto itu lama, tidak ada api yang bisa benar-benar menghapus jejak manusia, katanya pelan. 7. Pengakuan yang tak sempurna. Di ruang interogasi, Rani duduk diam. Lampu di atas kepala menyala terlalu terang. Adi di ruangan lain, di kursi yang sama. Keduanya menceritakan hal yang sama dengan detail berbeda. Adi berkata, "Aku panik, dia marah, aku hantam, Rani yang suruh bakar." Rani menangis, "Dia yang bunuh, aku cuma ikut." Kebenaran di antara keduanya menggantung di udara seperti asap yang belum hilang. Damar mendengarkan kedua rekaman itu bersamaan, menutup mata, membiarkan suara tumpang tindih menjadi satu bunyi aneh, campuran tangis dan kebohongan. 8. Rekonstruksi terakhir pukul 2 dini hari di dapur bekas TKP. Tim melakukan rekonstruksi akhir tanpa kehadiran pelaku. Damar berdiri di tengah ruangan, menatap garis putih yang menandai tempat tubuh Dedi pernah terbakar. Ia menghidupkan kipas tua di sudut ruangan. Bunyi decitnya sama persis seperti malam kejadian. Di luar, hujan turun pelan, menetes di seng, menciptakan irama samar. "Malam itu," kata Damar pelan, "ada 3 orang di sini. 1 penuh amarah, 1 penuh ketakutan, dan 1 tidak lagi punya jiwa." Ia mematikan lampu, meninggalkan ruangan dalam gelap. Dan dalam gelap itu, seolah-olah suara langkah kaki terdengar lagi. Langkah Dedi yang tidak pernah benar-benar pergi. 9. Penutup, api yang tak pernah padam. Seminggu kemudian, pengadilan mengumumkan hasil penyelidikan. Adi terbukti melakukan pembunuhan spontan. Rani sebagai rekan dalam penghilangan jejak. Mereka tidak menatap satu sama lain di ruang sidang. Rani memegang foto pernikahan yang hangus di pinggir. Adi menunduk, matanya merah tapi kering. Hakim membaca putusan dengan suara datar. Seumur hidup untuk terdakwa Adi Pratama, 20 tahun penjara untuk Rani Sutrisno. Setelah itu, ruangan hening, tidak ada tepuk tangan, tidak ada tangis, hanya suara pena hakim yang menutup berkas perkara. Di luar gedung, langit Bekasi kembali mendung. Aroma bensin dari jalan raya bercampur dengan bau tanah basah. Narasi penutup terdengar perlahan. Cinta terlarang tidak selalu lahir dari nafsu. Kadang, ia lahir dari rasa takut yang panjang. Takut sendiri, takut terikat, takut dihina. Tapi malam itu, di dapur kecil Bekasi, rasa takut itu menyala dan menghanguskan semuanya. Kamera menyorot kipas tua yang masih berputar pelan. Suara decitnya menjadi nada akhir, menutup kisah di mana cinta, dosa, dan api menjadi satu warna. Bekasi kembali tenang setelah suara sirin malam itu. Tapi di balik ketenangan itu, sesuatu sedang bergerak, pelan, dingin, dan tak terlihat. Api sudah padam, namun di setiap dinding rumah kontrakan nomor 12, bau itu masih menempel, campuran bensin, karbol, dan sesuatu yang tak bisa dihapus oleh waktu. 1. Pagi setelah Abu Pagi 18 Mei, cahaya matahari menembus jendela dapur yang pecah. Asap sudah hilang,
tapi abu halus masih menempel di ubin. Rani duduk di lantai, bersandar ke dinding, tubuhnya gemetar. Di hadapannya, ember berisi air sabun berubah warna menjadi abu-abu kehitaman. Setiap kali ia membasuh lantai, air itu berbau lebih berat, seperti sesuatu yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Adi berdiri di depan pintu, masih mengenakan kaos abu-abu yang kini penuh noda gosong. Ia berkata pelan, "Kita harus pergi." "Kemana?" "Mana aja, asal bukan di sini." Rani menatapnya kosong. "Aku nggak bisa ninggalin rumah ini." "Rumah? Ini bukan rumah lagi, Ran. Ini kuburan." 2. Pelarian yang sunyi siang itu, Adi keluar membawa ransel hitam dan jerigen kosong. Ia meninggalkan motor di belakang gang, lalu berjalan ke arah stasiun Tambun. Kamera CCTV menyorotnya dari kejauhan. Bayangan seorang pria muda dengan langkah cepat sesekali menoleh ke belakang. Itu rekaman terakhir sebelum ia menghilang. Rani tetap di rumah. Ia menutup semua jendela, mencuci kain lap, mengecat ulang dinding. Setiap kali kuas menyentuh cat putih, matanya basah. Ia seperti sedang mengubur sesuatu yang tidak bisa dikubur di tanah. Malamnya, ia membakar sisa baju Dedi di halaman kecil. Api kecil, tapi cukup terang untuk menarik perhatian seekor anjing liar yang lewat. Anjing itu berhenti, menatap lama, lalu menggonggong 3 kali, seolah tahu apa yang terjadi di sana. 3. Jejak di balik cat 3 hari kemudian, tim forensik datang kembali. Damar ikut bersama mereka. Dinding dapur kini terlihat bersih, berwarna putih kebiruan, tapi alat pendeteksi residu karbon menunjukkan hasil positif di bawah lapisan cat baru. Forensik menyemprot cairan luminol dan cahaya biru lembut muncul di seluruh permukaan ubin. Cahaya itu bergetar seperti nafas. Setiap bercak biru adalah jejak darah yang sudah dibersihkan. Satu garis panjang mengarah ke pintu belakang, lalu berhenti di saluran air. Damar berlutut mengamati pola itu, dia diseret ke arah luar, gumamnya pelan. Seorang teknisi mendekat membawa kantong bukti kecil. Di dalamnya ada sehelai rambut terbakar setengah menempel pada abu. Panjang, warna hitam. DNA-nya cocok dengan Dedi. Tipuan dan kebohongan Rani dipanggil ke kantor polisi lagi. Ia mencoba tetap tenang, tapi matanya merah. Tangannya terus memainkan ujung kerudung. Damar duduk di depannya, membuka map berisi foto-foto TKP. "Ibu bilang, waktu kebakaran, suami keluar beli rokok." "Iya, Pak. Tapi kami temukan darah suami di dapur, di lantai, dan di dinding yang ibu cat ulang. Saya cuma bersihin. Saya takut orang kira saya pelaku." "Jadi ibu tahu darah itu darah siapa?" Rani menunduk, air matanya jatuh ke meja, menodai foto yang memperlihatkan sisa tulang terbakar. Suara Damar pelan, tapi dingin. Kalau seseorang benar-benar mencintai, dia tidak akan membakar cinta itu sampai jadi abu. Rani menutup wajahnya, menangis dalam diam. Di luar ruangan, wartawan sudah menunggu. Mereka tidak tahu bahwa di balik tangis itu ada kelegaan kecil, karena kebohongan sudah mulai retak. 5. Forensic Reconstruction. Beberapa hari kemudian, tim forensik melakukan rekonstruksi digital di laboratorium. Model 3D menampilkan dapur kecil, kompor besar, dan 2 siluet manusia. Simulasi menunjukkan bagaimana cairan bensin menyebar di lantai, menciptakan pola pembakaran berbentuk kipas. Di tengah pola itu ada satu titik nyala, tepat di sisi kanan tubuh Dedi. Artinya, api tidak menyala spontan, tapi dinyalakan dengan sengaja dari posisi berdiri. Damar menatap layar. Pola ini bukan kecelakaan, ini keputusan. Ia mematikan monitor, membiarkan ruangan gelap, lalu berkata ke rekannya, kalau seseorang menyalakan api, pasti dia berharap sesuatu terbakar. Tapi yang benar-benar hangus bukan tubuh, nuraninya. 6. Malam di sel Rani ditahan untuk penyelidikan lanjutan. Selnya kecil, dingin,
hanya ada lampu kuning di langit-langit. Setiap malam, ia mendengar suara langkah penjaga, suara kunci berputar, suara air menetes dari pipa. Namun di antara semua itu, ada satu suara lain, pelan, berat seperti langkah di lantai ubin basah. Ran, Ran. Ia menutup telinga, menekan kepala ke bantal, tapi suara itu tidak pergi. Suatu malam, ia berdiri di depan tembok, menggambar garis dengan jarinya, membentuk pola seperti noda biru luminol di dapur dulu. Tangannya berhenti di udara, lalu gemetar. "Aku cuma ingin berhenti," bisiknya, tapi suara itu terus hidup di kepalaku. 7. Pencarian Adi. Sementara itu, penyelidikan terhadap Adi terus berjalan. Polisi menelusuri jejak transaksi bank, sinyal ponsel, dan keterangan dari teman kerja. Hasilnya, Adi terlihat terakhir di terminal Bas Karawang, naik kendaraan menuju arah barat. Namun setelah itu, tidak ada catatan. Damar menatap peta besar di ruang kerja. Pin merah menandai setiap kemungkinan lokasi pelarian. Tambun, Cikarang, Karawang, Subang. Ia berdiri lama, lalu berkata ke timnya, "Orang yang lari bukan berarti bebas. Dia cuma menunda waktu untuk ditangkap oleh pikirannya sendiri." Lelepan, kebohongan. Terakhir suatu malam, Damar menerima telepon dari tim cyber. Mereka berhasil menelusuri akun lama Adi di media sosial. Satu postingan muncul, diunggah diam-diam dari akun baru tanpa nama. Sebuah foto blur, jalan gelap, dan caption berbunyi, "Kalau api sudah padam, semua tenang. Tapi kenapa aku masih bau asap?" Postingan itu menjadi petunjuk terakhir. Lokasi foto cocok dengan daerah Tambun, dekat sungai kecil yang melintas di belakang gudang kosong. Tim segera berangkat. Di sana, mereka menemukan sepatu hitam dengan sol putih terendam lumpur dan sisa jerigen berkarat. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak darah. Tapi Damar tahu, perburuan sudah hampir berakhir. "Pelaku yang baik selalu meninggalkan jejak buruk," katanya pelan, "dan kebohongan yang baik selalu meninggalkan setetes kebenaran." 9. Akhir yang tak pernah selesai. Beberapa minggu kemudian, kasus dinyatakan selesai di berkas resmi. Nama Dedi dihapus dari daftar orang hilang. Adi masih buron. Rani menunggu sidang dengan kepala tertunduk. Namun di luar berkas, cerita ini tidak selesai. Setiap malam, di rumah kontrakan yang kini kosong, warga masih mengaku mencium bau aneh. Kadang seperti bensin, kadang seperti daging gosong, dan kadang ada suara kipas angin yang berputar sendiri di tengah malam, padahal listrik sudah diputus. 10. Epilog. Di akhir laporan, Damar menulis satu kalimat pendek, "Api bisa padam, tapi rasa bersalah tidak." Kamera dokumenter menyorot kertas itu lama sebelum bergeser ke jendela kantor polisi. Hujan turun lagi di Bekasi, menutupi semua suara kecuali satu. Suara hujan menimpa atap seng, ritmis dan datar seperti napas seseorang yang akhirnya berhenti berjuang. Narasi penutup bergema dengan nada tenang. Di kota yang tak pernah tidur, ada malam yang tidak bisa dilupakan. Ada cinta yang seharusnya menyelamatkan, tapi justru membakar. Dan ada api yang bahkan setelah padam masih menyala di dalam kepala manusia. Pagi di Karawang, kabut turun rendah di atas ladang tebu, menelan jalan tanah yang sepi. Seekor anjing menggonggong pelan di kejauhan, lalu diam. Di antara kabut itu, dua sosok polisi berjalan perlahan, satu di depan, satu di belakang, menyusuri jejak kaki samar menuju gubuk reyot di pinggir sungai. Sudah hampir 2 bulan sejak malam api di Bekasi. Semua orang mengira kasus itu akan berakhir tanpa pelaku, tapi tidak bagi Inspektur Damar. Ia terus mengikuti jejak-jejak kecil, potongan kwitansi, sinyal ponsel, dan satu postingan misterius tentang bau asap. Dan pagi itu, bau bensin tipis kembali tercium dari arah gubuk itu. Satu jejak terakhir pintu kayu gubuk terbuka perlahan. Di dalam,
Seorang pria muda duduk bersandar ke dinding. Wajahnya kurus, mata cekung. Kaos abu-abu yang sama kini berubah warna karena kotoran dan waktu. Di sebelahnya, jerigen kosong dan sisa nasi bungkus kering. Damar berdiri di ambang pintu. Adi Pratama, pria itu menoleh pelan. Suaranya serak, "Saya tahu kalian bakal datang." Ia tidak melawan ketika borgol dikalungkan di tangannya. Hanya berkata pelan, hampir seperti berbisik, "Aku capek lari." Setiap malam, aku dengar suara kipas itu lagi. 2. Ruang interogasi. Di ruang interogasi, lampu neon menggantung rendah. Adi duduk di kursi besi, tangan terikat, kepala menunduk. Damar meletakkan foto-foto di depan meja. Kompor gosong, jerigen bensin, dan wajah Dedi sebelum terbakar. "Kenapa kamu bunuh dia?" "Aku gak mau bunuh. Aku cuman mau dia berhenti mukul Rani." "Lalu kenapa kamu bakar tubuhnya?" Adi menatap foto itu lama, lalu menjawab dengan suara nyaris hilang, "Karena dia sudah terlalu diam. Aku takut kalau diamnya lama-lama hidup lagi." Kalimat itu membuat ruangan membeku. Damar mematikan perekam, menatap wajah lelaki muda itu. "Kamu tahu, api gak pernah menghapus dosa. Api cuma menunda bau bangkai." Adi menutup mata. Setetes air jatuh dari dagunya ke meja. Mungkin air mata, mungkin keringat, atau mungkin hanya sisa rasa takut yang tersisa. 3. Sidang pengadilan, 3 bulan kemudian. Ruang sidang pengadilan negeri Bekasi penuh sesak. Wartawan menyalakan kamera, flash menyala di setiap sudut. Rani dibawa masuk lebih dulu dengan seragam tahanan oranye, wajah tanpa riasan. Adi menyusul di belakang, kepalanya menunduk, langkahnya berat. Jaksa membacakan dakwaan panjang. Pembunuhan berencana pasal 380 KUHP. Ruang sidang hening. Hanya suara kipas tua di langit-langit berdecit pelan. Bunyi yang entah kenapa terasa seperti gema dari dapur, tempat semuanya dimulai. Hakim bertanya, "Apakah terdakwa mengakui perbuatannya?" Rani menjawab dengan suara pelan tapi jelas, "Saya menyesal, tapi saya juga pernah disakiti." Adi menunduk, suaranya serak, "Saya tidak menyesal membela dia, tapi saya menyesal menyalakan api." Hakim mengangguk pelan, lalu mengetuk palu. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Adi Pratama dan 20 tahun penjara kepada Rani Sutrisno. 4. Setelah putusan malam itu, Bekasi kembali sunyi. Damar duduk sendirian di ruang kerjanya, membaca berita online tentang kasus yang kini disebut media sebagai kasus api cinta Bekasi. Judulnya sensasional, tapi bagi Damar, yang tersisa hanyalah angka-angka, waktu kematian, suhu pembakaran, hasil DNA. Ia menutup layar, memandangi cangkir kopi yang sudah dingin. Di luar jendela, hujan turun. Setetes air mengalir di kaca, membentuk garis mirip pola luminol di TKP. Damar menarik napas panjang dan berbisik. Manusia selalu berpikir bisa mengendalikan api, tapi yang benar, apilah yang mengendalikan mereka. 5. Rani di penjara. Beberapa minggu setelah vonis, Rani dipindahkan ke lapas wanita Pondok Bambu. Sel kecil berisi 4 orang, tapi malam hari tetap terasa sepi. Ia tidak banyak bicara. Setiap kali lampu dipadamkan, ia memejamkan mata. Namun yang muncul bukan tidur, melainkan bayangan Dedi yang diam di lantai dengan mata setengah terbuka, memandangnya tanpa kata. Rani mulai menulis di buku catatan lusuh. "Kalau cinta adalah api, aku cuma ingin jadi abu, karena abu tidak lagi sakit." Setiap halaman dipenuhi coretan tak beraturan, dan di setiap ujung kalimat ada noda air, entah tinta yang luntur, entah air mata yang tak mau berhenti. 6. Adi di penjara. Pria, Adi dipindahkan ke lapas Cipinang. Ia menjadi tahanan sunyi, tak mau keluar dari sel bahkan saat jam makan. Petugas bilang, ia sering bicara sendiri. Kadang menatap kipas angin di langit-langit dan tertawa kecil. Kadang memejamkan mata, lalu bergumam, "Aku dengar dia nyanyi lagi."
dari dapur itu. Suatu malam, penjaga mendengar suara logam jatuh. Ketika diperiksa, Adi masih duduk di tempat tidur, memandangi tangan kanannya. Di telapak tangannya ada bekas luka kecil, seperti bekas terbakar, yang belum juga hilang sejak malam itu. .7 Catatan Damar. Beberapa bulan kemudian, Damar menulis laporan akhir kasus. Ia tidak menulis seperti penyidik biasa. Laporannya lebih seperti renungan. Semua berawal dari keinginan untuk bebas. Tapi kebebasan tanpa kejujuran hanya menciptakan penjara baru di kepala mereka sendiri. Dedi mati malam itu. Tapi Rani dan Adi juga mati pelan-pelan setiap kali mereka mengingat suara api. Laporan itu disimpan di arsip dengan stempel selesai. Namun bagi Damar, kasus ini tidak pernah benar-benar selesai. Setiap kali ia melewati Bekasi malam hari dan mencium bau karbol dari warung kecil, ia selalu merasa seolah-olah seseorang sedang mencoba menghapus dosa yang sama, lagi dan lagi. 8. Epilog akhir yang membeku setahun kemudian. Rumah kontrakan nomor 12 sudah dijual. Pemilik baru merenovasi, mengganti semua ubin, mengecat ulang dinding. Tapi setiap kali hujan, bau gosong samar masih muncul dari arah dapur. Kadang kipas angin di langit-langit berputar sendiri, walau listrik belum dinyalakan. Orang bilang itu hanya angin. Tapi ada juga yang percaya bekas api tidak pernah benar-benar mati. Kamera dokumenter bergerak perlahan melewati dapur itu. Lantai bersih, tapi di bawah cahaya UV masih ada noda samar berwarna biru. Jejak luminol yang tertinggal dari pemeriksaan forensik. Narator berbicara dengan nada rendah, hampir seperti doa. Dalam setiap nyala api, selalu ada dua sisi. Yang satu menghangatkan, yang satu menghancurkan. Rani ingin cinta yang hangat, Adi ingin kebebasan, tapi mereka berdua memilih api yang salah. Gambar terakhir menampilkan Damar berdiri di tepi sungai Karawang, memandangi air keruh yang mengalir pelan. Ia melempar sebatang korek api kosong ke sungai dan berkata hampir tanpa suara, kebenaran tidak pernah padam. Ia hanya menunggu seseorang cukup berani untuk menatap cahayanya. Kamera menjauh perlahan. Langit Bekasi tertutup awan. Hujan mulai turun, memadamkan semua cahaya, menyisakan hanya satu hal, keheningan yang membeku.